Seorang tokoh muslim berpengaruh di Australia temannya Zakir Naik tinggalkan Islam. Hah? Kok bisa? Ada yang kenal dengan Musa Serantino? Yap, dia adalah seorang mantan pembawa acara Peace TV, salah satu TV Islam yang berpusat di Arab ya. Ada di Dubai, ada di Uni Emirat, dan sebagainya. Dan acara TV ini biasanya sering mengadakan kajian-kajian tentang Islam. Dan biasanya Zakir Naik dia sering mengisi di dalam acara TV ini. What? Musa Serantino ini adalah seorang mualaf. Kabarnya dia sudah 17 tahun menjadi seorang mualaf dari agama sebelumnya yang menurut pengakuan dia adalah seorang mantan Katolik. Yang menarik adalah ketika dia pertama kali menjadi mualaf, dia pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi sungguh tak disangka dan tak diduga, baru-baru ini Musa Serantino justru mengumumkan bahwa ia sudah meninggalkan agama Islam, agama yang sebelumnya dia katakan bisa menjawab segala pertanyaannya. Wow, Zakir Naik bisa pusing nih melihat temannya ternyata sudah meninggalkan Islam. Apalagi alasannya meninggalkan Islam sangat-sangat mengejutkan teman-teman. Mari langsung kita simak beritanya. Berita ini saya lansir dari situs arahmah.com yang dituliskan pada tanggal 1 April 2022. Jadi ini situs Islam ya. Jadi jangan ada yang bilang, oh itu cuma berita hoax ya, karena yang benar itu adalah gelombang tsunami mualaf di mana-mana. Jangan bilang begitu, karena situsnya ini justru berasal dari situs Islam sendiri, yaitu arahmah.com ya. Dituliskan judulnya, sebut Islam identik kekerasan dan Al-Quran adalah ciplakan. Musa Serantonio pilih murtad. Australia, arahmah.id. Musa Serantonio, tokoh Islam berpengaruh di Australia, menyatakan keluar dari agama Islam setelah 17 tahun memeluk agama itu. Cukup lama juga ya, 17 tahun ya teman-teman. Serantonio secara terbuka menyatakan memilih keluar dari Islam ketika diwawancara Graeme Wood, seorang jurnalis di The Atlantic, dan diangkat di media itu pada 31 Maret 2022. Dalam wawancaranya dengan Wood, Serantonio mengaku selama di penjara telah membaca kembali Al-Quran dengan teliti dan rinci. Dalam kesimpulannya, dia menyebutkan bahwa Islam identik dengan kekerasan dan Al-Quran merupakan hasil jiplakan buatan Allah. Waduh, berani sekali dia bilang ya. Al-Quran merupakan jiplakan katanya teman-teman. What? Saya lebih suka menemukan ini semua 17 tahun yang lalu, sebelum pindah agama ke Islam, sehingga dapat terhindari banyak masalah. Oh, jadi menurut kamu, selama kamu mualaf banyak masalah ya? Ungkap Serantonio kepada The Atlantic seraya menyatakan bahwa selain keluar dari kelompok Islamic State atau dalam kurung ISIS, dia juga keluar dari Islam. Dia sebelumnya ragu-ragu untuk mengumumkan kemurdadan dia ke publik, sebab dia merasa yang tidak suka pasti akan menganggapnya memilih murtad karena ingin cepat keluar dari penjara, bukan karena siap mati dibunuh oleh para militan Islam. Jadi teman-teman, ternyata sebelumnya dia sempat ragu untuk mempublikasikan pernyataannya ini ketika dia sudah keluar dari Islam ya, ke publik ya teman-teman. Tapi ternyata dia dengan berani gitu ya, akhirnya dia memilih untuk mengumbar pernyataannya ini ke publik. Dan sekalipun nanti ada orang yang menganggap, oh mungkin dia murtad karena ingin cepat keluar dari penjara, tetapi dia menyangkali itu teman-teman, karena dia siap katanya menerima segala resiko apapun di sini. Bahkan berhubungan dengan para militan Islam sekalipun, yang biasanya kan mereka nggak main-main ya. Kalau ada anggotanya yang berani keluar dari kelompok mereka seperti ini, pastinya resikonya sangat besar teman-teman. Ketika ditanya terkait Al-Quran hasil jiplakan, Serantonio menjelaskan terkait sosok Zulkarnain yang dimuat dalam surat Al-Kahfi. Menurutnya sosok Zulkarnain bukanlah Alexander Agung sebagaimana banyak diyakini umat Islam.
Justru kisah Alexander Agung dalam versi bahasa Arab diciplak Al-Quran. Wow, berani sekali dia mengatakan seperti ini ya teman-teman. Jadi si Ser Antonio ini ternyata dia beranggapan bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu yang kisah tentang Zulkarnain itu ada semacam cocokologi gitu ya dengan Alexander Agung. Kamu sih Ser Antonio ya, kamu masih menemukan satu fakta ini aja tentang cocokologi. Coba kamu pergi ke Ustadz Kainama. Jangankan Alexander Agung, itu banyak tokoh-tokoh lain yang dia bisa cocokologikan ya. Dia ambil dari Bible, lalu dia cocokologikan di Al-Quran. Banyak tokoh-tokoh yang dia cocokologikan. Cobalah temuin itu si Ustadz Kainama. Pasti Anda akan terkaget-kaget. Bahkan jangankan sampai 17 tahun ya, setahun aja Anda ketemu dengan si Ustadz Kainama itu, Anda pasti menyesal gitu ya, Anda pasti mikir ulang gitu kalau mau masuk Islam, karena memang terlalu banyak cocokologi. Zulkarnain sama sekali bukan orang yang nyata, tetapi lebih didasarkan pada kisah fiksi Alexander Agung. Karena hal itu, saya hanya memiliki satu kemungkinan kesimpulan, Al-Quran tidak diilhami secara ilahi, ungkapnya. Wah, ini lebih berani lagi sih dia mengatakan ini. Al-Quran tidak diilhami secara ilahi katanya. Ya, ini luar biasa sih teman-teman. Di antara banyak polemikus Islam yang mengatakan bahwa Bible itu bukan kitab suci, Bible itu bukan hasil wahyu dari Tuhan, dari Allah. Dan sekarang ya akhirnya justru ada seorang yang sudah mempelajari tentang Al-Quran, justru dia berani mengatakan bahwa justru Al-Quran yang tidak diilhami secara ilahi. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan pernyataan seperti ini lewat mulut kita sendiri. Dan ternyata justru pernyataan ini keluar dari mulut seorang yang pernah mempelajari Islam. Ya, jadi luar biasa sih cara Tuhan bekerja, memang luar biasa. Kita nggak perlu balas ya, nggak perlu pakai mulut kita sendiri teman-teman. Karena tahu sendirilah kalau kita ngomong begitu pasti resikonya besar ya. Undang-undang ITE nanti langsung alarmnya berbunyi, tet gitu ya. Ser Antonio juga menyatakan bahwa hampir semua program di penjara di Australia dan di seluruh dunia adalah buang-buang waktu. Mereka menyajikan argumen tandingan terhadap jihadisme yang dapat dengan mudah dibantah oleh para jihadisme. Mengenai penulis Richard Dawkins yang dia ikuti sejak menjadi ateis, oh ternyata dia menjadi ateis ya teman-teman. Jadi dari awalnya Katolik, masuk Islam, kemudian dia menjadi ateis. Mungkin karena gak ada yang membimbing dia sih dengan baik tentang ajaran Kristen ya. Coba kalau dia dikenalkan kepada Kristen, dia bimbing dengan baik, mungkin bisa aja dia berubah pikiran dan tidak menjadi ateis. Tapi ya, ini mungkin saat ini posisinya dia. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya kalau memang Tuhan kasih dia hidayah gitu ya, kasih dia pencerahan, ya tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi seorang Kristen. Tapi terlepas daripada itu, biarkan Tuhan yang berperkara. Oke, Ser Antonio mencatat bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dawkins terkait Islam. Dawkins mengutip kitab suci yang mengklaim para martir akan diberikan 72 perawan di surga. Hadis itu tidak sahih, kata Ser Antonio. Wah, berani-beraninya bilang hadis itu tidak sahih ya. Hati-hati loh ya, nanti bisa berhadapan dengan para ustadz-ustadz yang sudah ini ya, yang sudah mengklaim kalau nanti di surga mereka dapat 72 perawat ya, 72 bidadari ya. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Ser Antonio memeluk Islam pada usia 17 tahun. Sebelumnya dia dilahirkan dengan nama Robert Ser Antonio dan tinggal di keluarga Katolik Irlandia. Oh, jadi dari Katolik Irlandia ya teman-teman. Menurut pihak berwenang Filipina, pernah Ser Antonio melakukan perjalanan ke Filipina pada tahun 2013 dan menggunakan YouTube untuk mempropagandakan jihad dan mendukung ISIS. Dia kemudian dideportasi pada Juli 2014 menyusul tindakannya itu. Ya, jadi teman-teman ternyata Ser Antonio ini pernah pakai YouTube juga untuk propaganda jihad dan mendukung ISIS ya.
Nah ini nih, kemarin si mualaf Andreanes tuh, si mualaf Friends itu bilang katanya Kristen propaganda di YouTube dan sebagainya, begitu ya. Dan sekarang ini lihat nih, si Serantonio sendiri yang mengatakan bahwa dia pakai YouTube nih untuk propaganda jihad dan mendukung ISIS. Nah ini yang bahaya ya. Dan ini jelas terang-terangan dia sendiri yang mengatakan. Serantonio dan 4 orang lainnya ditahan, kemudian ditahan oleh otoritas Australia pada Mei 2016 karena diduga berencana berlayar ke Indonesia dengan tujuan bergabung dengan ISIS di Suriah. Oh, dia ternyata sempat mau berlayar ke Indonesia, mungkin untuk melakukan propagandanya ya teman-teman. Tapi kemudian ditolak ya kalau nggak salah di sini. Iya, kemudian dia ditahan oleh otoritas Australia pada Mei 2016. Dan dia mau propaganda di Indonesia supaya bertujuan bergabung dengan ISIS di Suriah, teman-teman. Waduh, ini luar biasa ya, otoritas dari Australia ini yang kemudian bisa menahan Serantonio ini ya. Coba kalau sampai dia lolos, bisa bahaya ini dia propaganda di Indonesia tentang ajaran-ajarannya ini. Dan saya yakin sih sebenarnya si Serantonio ini hanya satu dari sekian banyaknya yang mencoba untuk melakukan propaganda di Indonesia. Pasti ada banyak lagi Serantonio lainnya yang sudah melakukan propaganda, dan terbukti kan ada begitu banyak kemarin kejadian-kejadian di Indonesia ini di tengah-tengah maraknya pada waktu itu situasi propaganda ya tentang ISIS di Indonesia. Selama dibui di Port Phillip, Melbourne pada Juni 2021, dia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi pendukung ISIS. Oke, siap. Dia menyesal telah berkontribusi dalam mempropagandakan jihad dan menyuruh Muslim untuk pergi berperang ke Suriah dan Irak. Oh, puji Tuhan. Akhirnya, pada Juni 2021, dia menyatakan dirinya tidak lagi mendukung ISIS. Bahkan dia bilang katanya menyesal ya teman-teman, karena sudah melakukan propaganda jihad ya. Akhirnya dia tahu bahwa hal itu salah dan hal itu merupakan sebuah kejahatan. Makanya dia tinggalkan itu semua dan dia berhenti untuk melakukan propaganda jihad. Jadi ironis ya kalau sekarang di Indonesia kita dengar ada begitu banyak propaganda tentang jihad ya. Sementara si Serantonio ini sendiri dia sudah sadar. Ya kita tunggu aja lah yang lagi sibuk-sibuk mempropagandakan tentang khilafah, tentang jihad di Indonesia itu. Semoga mereka juga segera menemukan hidayah dan disadarkan ya teman-teman. Oke, jadi itu ya pernyataan dari Serantonio, Musa Serantonio ini ya teman-teman. Sungguh sangat mencegangkan sih pengakuan dari beliau ini ya. Dari yang awalnya dia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang bisa menjawab semua pertanyaannya, kemudian duar gitu ya. Dia sadar setelah dia memeluk Islam dan belajar secara teliti, secara rinci tentang Islam, akhirnya dia menemukan banyak fakta-fakta baru di dalamnya yang baru dia sadari. Dan setelah dia sadar, akhirnya dia keluar dari agama tersebut, bahkan menyesal pernah memeluk agama Islam. Apa yang dilakukan Musa Serantonio ini tentu merupakan sebuah risiko yang sangat besar ya teman-teman. Dia berani mengambil resiko dengan mengungkapkan fakta-fakta selama dia menjadi Islam. Bahkan dia juga tidak takut kalau ada militan Islam yang berusaha untuk memburunya. Karena yang terpenting sekarang dia sudah meninggalkan semua ajaran lamanya, dan sekarang dia sudah memilih untuk meninggalkan Islam. Musa Serantonio sudah sadar. Jagir naik, kira-kira kapan ya sadarnya? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.